kita kebutuhan utamanya adalah terkait dengan perhitungan alokasi dana desa, Mas. Hmm. Terkait dengan jumlah penduduk, kemudian kalau jumlah penduduk, alhamdulillah kita kan punya capil, kita mempergunakan capilduk. Terus kemudian Hmm. terkait dengan luas wilayah, kita mempergunakan peraturan wali kota berkaitan dengan batas yang terakhir itu, penetapan dan penegasan batas. Hanya untuk indeks kesulitan geografis dan angka kemiskinan, lucunya itu BPS menyatakan bahwasannya mereka tidak memiliki data. Hmm. Angka kemiskinan sendiri, mereka memiliki datanya adalah tingkat kota, Mas. Gitu. Iya, benar Sementara itu. Sementara kalau logika berpikir kita ya yang awam nih, Hmm. Hmm. angka kemiskinan kota itu kan penjumlahan dari angka kemiskinan kecamatan. Angka kemiskinan Iya, kecamatan itu penjumlahan dari angka kemiskinan desa dan kelurahan, kurang lebihnya seperti itu kalau umpamanya kita awam kita berbicara gitu, Mas. Tapi iya. alhamdulillah sebanyak adalah kami tidak memiliki. Lah terus punten bahasa saya sih gampangnya gini. Lah terus kerjanya ngapain gitu kan? Hmm. Seperti itu, Mas. Nah, barangkali melalui aplikasi yang sekarang dibangun oleh Kemendes untuk Hmm. indeks kesulitan geografis dan angka kemiskinan ini bisa dijadikan apa ya namanya indikator lah, Mas gitu ya. Indikator sehingga nanti bisa menjadi acuan juga daerah dalam menentukan indeks kesulitan geografis dan angka kemiskinan tersebut seperti itu, Mas. Kang Nugi, mana nembe sahurna? Kata Mas Mustaqim sudah dibuatkan katanya tinggal share aja mana. Aduh siap, bentar, bentar, bentar. Maaf, maaf. Gimana, gimana? Saya tadi nggak nangkep. Heeh. Nih, Intinya katanya Mas Mustaqim itu kan sudah membuat apa namanya membuat sampel tuh untuk Provinsi Jawa Barat termasuk Siap. juga indikator-indikator yang nanti bisa kita pelajari. Kami Ya, pelajari gitu ya. Seperti ya, itu. nih, ya. nih. Ini Mas. Siap, siap. eh ini adalah ini untuk kawasan provinsi ya. Siap. Untuk kota itu berarti saya harus setting ini dulu. Harus setting ini dulu. Setelah itu nanti baru muncul tuh eh, rekomendasinya untuk kota Banjar Ya, gitu. Ini masih Jawa Barat nih. Jawa Barat eh, masih yang harus menjadi fokusnya itu adalah di wilayah ini nih. Dimensi siap. aktivitas nih. Nih Betul, Pak. aktivitas ini Ya, harus menjadi aktivitas. menjadi jadi fokus. Ini masih tinggi nih. Nih, Nah, udah itu Pak, gitu. yang di dimensi aktivitas kita tadi coba bedah, Pak. Itu kan Hmm, ada juga kaitan tentang ini ya, apa penanggulangan konflik ya, Pak ya. iya. Hmm, Nah, itu ada penanggulangan konflik. Jadi kan pada saatnya ada konflik itu 5 ya, Pak ya. iya. Dan kalau Nilai tidak ada konflik satu. tertinggi nilai Ya, tertinggi 5, nilai ya. terendahnya 1. Nah, betul, Pak. Nah, itu kan pada saatnya misalnya tidak ada konflik, berarti ke pinggirnya itu, Pak, Hmm, ada pengenalan dari mulai setiap apa tokoh dan sebagainya. Itu kan satu 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 misalnya gitu, Pak ya. hmm, Nah, itu kan itu jadi salah satu pengurang nilai juga sih, Pak, gitu di kami. hmm, Jadi ada tidaknya konflik gitu pada saat dinilai ada tidaknya gitu kan, Pak ya. Jadi pada saat dia tidak ada konflik berarti tidak ada penanganan gitu ya. Otomatis ke pinggirnya itu, Pak, itu satu semua tuh, Pak. hmm. Oh Itu gitu. salah satu yang bikin bikin drop juga nilai yang ada di Jabar gitu, Pak. Kaitan Hmm, dengan penanganan konflik. Nah, iya. yang satu lagi kaitan dengan fasilitas, Pak. Kalau nggak tidak salah, fasilitas umum ya. Di situ kan ada lapang basket. Saya kira di desa itu yang namanya lapangan basket, lalu juga kaitan lapangan tenis, Hmm, lalu juga ada kolam renang. Itu kan nanti hmm. dibagi, Pak ya. Yang enggak nanti dulu. Ini kita mau bedah konflik dulu mana ya konflik. Iya, coba Pak, yang konflik, Pak ya.
Ke pinggir lagi, Pak. Yes. Oh ini kali. Naik. Nah, Jana ya. Bukan. Aksesibilitas. Jalan sih. Kita cek lagi. di aktivitas, Ekonomi, akses, aksesibilitas. Oh ini ya di sosial ya. ya. Nih. Ya nih. Nah, itu, Pak. Ini kan. Penyelesaian konflik secara damai itu, Pak. Nah, itu. Kalau umpama ada dan tidak ada, Ya, kalau pada saat tidak ada, itu berarti ke pinggirnya nanti satu semua, Pak. Tidak ada semua kan gitu. umpama jawabannya tidak ada konflik, Ya, berarti kan pilihannya di situ tidak ada semua ya, Pak ya. Peranan, keamanan, dan lain sebagainya. malah justru, sebentar, konflik itu mana ya? Ini ya Nah, penyelesaian itu, Pak. Nah, terhadap itu, nah, itu. Nah, itu, ini Pak. ya. Ya, Kalau tidak ada penyelesaian satu. konflik. Pasti di satu wilayah itu kan pasti ada suatu kelompok ini ya, kayak penengah ya, mediator ya. Ya, Kira-kira dalam satu desa itu masuk nggak ada konflik dalam 1 tahun ya? nah itu, Pak. Pasti ada lah konflik. Gini, Konflik ini kan batasan bukan, konfliknya, Pak. eh, Batasan konfliknya gimana tuh? batasan konflik di sini kan bisa bukan dalam bentuk huru-hara kelompok dengan kelompok gitu kan. Maksudnya Oh, desa itu pasti pernah menjadi mediasi lah, oh, ya kan? Pasti itu, siap. pasti ada mediasi permasalahan di satu wilayah, maksud nggak ada sih. Ya, Permasalahan tentang tanah pasti ada, permasalahan dengan cekcok tetangga pasti ada, oh. ya Nah kan? itu, Pak. Mungkin ya itu jadi poin juga tuh, Pak. Jadi mungkin Oh, pengertian ya pengisi ini, Pak. iya. Iya, Memang di setiap ini Mas Nugi, setiap bobot ya, bobot 5, kan bobot tertinggi kan 5, bobot 5 terendah betul, 1. betul. 5 di sini itu dibagi 635. Ya, Berarti sekitar berapa ya? 635. rata, Pak ya. Nggak kayak Eh, IDM, Pak ya. enggak. Jadi bobotnya segini nih. Iya, Eh, 0,79%. iya, iya. Tuh. Itu sih. Jadi sebenarnya kecil sekali. Kecil, kecil. Itu sih Mas. Iya, itu salah satunya mungkin Pak. Ada juga yang mungkin nggak ngisi mungkin ya. Tidak ada nggak Mm. ngisi. Ya, Tapi kelihatannya ini Mas Nugi, perlu di brief lagi. iya, Kemungkinan teman-teman 2024 atau pemerintah desa ini juga betul. tidak terlalu fokus untuk inputan di tahun 2024, khusus untuk indeks desa. Maka Ya, di sini tidak heran nih turun nih. Saya nggak ya. heran. Karena apa? Karena mereka belum fokus, belum begitu, indeks desa apa sih, pasti gitu. Oh, Tapi siap. sebenarnya karena kemarin kita uji coba di Provinsi Jawa Timur, ternyata benar hasil inputannya itu masih belum secara maksimal. Hmm. Seperti itu. Jadi Ya, kalau dari sini kan sebenarnya udah jelas ya, nih. ya, Karena yang tetap ini 2.881, berarti sisanya itu kan naik betul. turun, begitu. Ya. Pak, kalau pengertian itu, Pak, pengertian di Permendes itu yang desa mandiri yang ditetapkan 2024 itu berlaku sampai 2026, itu gimana, Pak ya? Nah, itu maksudnya tadi. Jadi
bagi desa yang statusnya mandiri di tahun 2024 itu masih dipakai sampai 2026. Oh, Satu. Yang kedua, 2025 apabila dilakukan pemutahiran, dia ternyata hasil pemutakhirannya maju. Berarti kita masih tetap tahu pakai statusnya 2026. oh. Berarti aman tuh Pak buat Banjar Pak. Penentuan mandiri Ya, itu semua mandiri itu. Sampai ya. 2006 Pak Amri itu aman Pak Amri. Nah, 2 tahun di sini menyesuaikan, mengejar ketertinggalan Ya. itu. Tujuannya begitu. Oh, siap Pak. Jadi Seperti kan kami itu. gini Pak, sekarang itu dibahas kan mungkin sekarang transisi politik ya Pak ya. Hmm, Takutkan nanti pada saat pimpinan baru masuk gitu kan, hmm, nanti indeks desa ditetapkan gitu ya. Kita kan khawatir Pak, makanya simulasi ini sebetulnya gambaran Pak. Jadi hmm, kita berangkat dari sini tadinya hmm, gitu Pak. hmm. Jadi pada Iya. saatnya mungkin kayak ini nih Pangandaran ada yang langsung anjlok Pak, jadi tertinggal. Nah ini kan kita Hmm, harus ini seperti apa nih gitu kan? Apakah iya. memang keadaan desanya seperti itu dengan Hmm, bertambahnya jumlah apa istilahnya indikator gitu ya karena hmm, sekarang ada lawan dasar dan sebagainya hmm, ataukah memang pengertian dari pengisian mereka Pak gitu. hmm. Iya. Itu sih eh, makanya pasal peralihan itu fungsinya untuk menjaga itu semua, Mas Nugi. Ya, Gitu ya. jadi kan akan agak bombastis tuh Pak. Jawa Barat terbit lagi desa tertinggal tertinggal. Iya. Nah, Itu yang uh-uh. kita khawatirkan gitu Pak. Sekarang poin yang harus dijaga adalah ini, kalau dalam penyusunan renstranya, Ya. dimensi-dimensi ini yang harus dijaga nih. Nah, betul Pak. Yang di Nih, atas 10 yang ini Pak ya. uh-uh. Ini kan, Aktivitas, fasilitas masyarakat, gitu ya. uh-uh, uh-uh, Produksi desa, ekonomi, yang besar-besar ini Pak ya, penanggulangan bencana. uh-uh. Iya, seperti itu. Itu Siap. yang ini harus dijaga nih di wilayah super prioritas Ya, sama prioritas ini. ya, Harus dijaga. ya, Maksudnya kalau ingin mengetahui, oh untuk aktivitas ini ada yang mandirinya ada 2 desa di mana, kan tinggal ngecek di sini. betul. Ya kan, tinggal ngecek Ya, situ. Lah yang dikatakan super prioritas ini adalah nilainya, ya nilainya ya, tuh 0,00 sampai 49 ya, 9%. Itu ya, jadi sama dengan kayak yang di DM. Seperti itu Mas Nugi. ya, siap Pak. Gitu ya. Nanti yang untuk kalau yang mau melihat potretnya satu kabupaten, ini tinggal Ya, rumusnya diedit aja, diedit. ya, Kemarin saya belum sempat menyesuaikan untuk sampai di level kabupaten. Itu sih. siap. Hmm. Mas. Itu kan posisinya itu adalah eh ternyata hitung-hitungannya agak atas, Mas. Oh, em, itu ngambilnya dari aplikasi ya? Ya, dari aplikasi, Mas. Oh, yang sementara untuk aplikasi jangan dipakai dulu, Mas. Oh, siap, siap. Nanti Ya. minta kiriman dari Mas Nugi itu. Bang, nah, orang dia mah baong, Mas. Ngumpetin terus dia mah. Yang ongkos kirim. Minta ongkos kirim katanya. Pasti bawa dulu oleh-oleh dari Banjar ke sini, baru dikirim. Ya, ya udah, besok besok Rabu kan katanya suruh ke Bandung ya. Heeh, heeh. Masalahnya agak 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 anget-anget dikit nih sama pimpinan. Masa iya anjloknya luar biasa. Nah, kan itu Pak Mustaqim. Jadi itu yang memang mungkin jadi apa ya? Jadi isu kita sekarang gitu ya. Iya, Heeh. Malah kalau misalnya disebar ke Banjar nanti nanti oh taunya Banjar ada yang turun jadi sangat tertinggal gimana itu kan? Nggak masalah. Oh, ngajak ribut. Provinsi ngajak ribut, Mas. Padahal udah mandiri semua tuh ya. Waduh, kacau ditarik Oke, lagi mobil maskaranya nanti. Anoki biarin Banjar mah nanti kan itu dapat maskara lagi kalau jadi mandiri lagi. U-
Malah yang stratanya turun dari Mandiri ke tertinggal nanti diambil lagi mobilnya nanti. Bikin balik. Ya udah suruh balikin nanti. Kan katanya mau diganti sama expander ya, apa? Expander ya. Iya, iya, iya. Iya. Oke, jadi hitungan yang di sistem itu belum maksimal ya Mas ya? Jangan dipakai karena udah berubah konsepnya. Karena Oke, ya. ya, Pak Amri tenang nanti. Habis rapat saya kirim. Wes, Asal supaya nyambung. kayak gini nih. Ini itu kan eh, filosofinya itu kan pas rapat 2019 nih. Ya. 2019 pada saat itu Pak Presiden kok masih ada 2 indeks gitu loh. Ini barang ini dikelola oleh Bappenas sama BPS. Terus kemudian ini kan kita di Kementerian Desa. Ya. 2019 itu Kementerian Desa mengusulkan bagaimana kalau pengukuran indeks desa itu memakai dengan konsep pemberdayaan, yaitu dimulai dari level desa, seperti yang sudah kita lakukan itu, Mas. Ya. Cuma tawaran itu tidak diperkenankan karena maunya itu pakai data Podes. Kan konsep yang kita usulkan begini nih, di level desa, kecamatan, kabupaten, provinsi, terus kemudian di nasional, gitu kan. Ini konsepnya yang kita tawarkan tahun 2019 seperti itu. Terus tahun 2023 kemarin, itu Bappenas sudah sepakat. Makanya, oke, kita setuju. Dan kita mulai pembahasan tuh mulai dari penajaman-penajaman di sini itu mulai membahas tentang dimensi, indikator, terus definisi, terus cara menghitung, metode pengumpulan data, regulasi sampai penggunaan itu kita bahas bersama di sini. Jadi kita bahas bersama. Yang membahas yang di sini bukan hanya Kementerian Desa. Yang pertama adalah Sekretariat Kabinet, Kemenko, terus Bappenas, Kementerian Desa, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keuangan, BPS gitu. Kita membahas ini. Terus makanya di dalam rapat rangkaian perjalanannya begitu panjang, Mas. Kita bahas ini tuh setiap minggu ini kelihatannya. Kalau dihitung-hitung itu sampai di peluncuran di tanggal 4 Maret kemarin itu sudah mencapai 28 kali pertemuan dari bulan Juli 2023 sampai bulan Maret tuh 28 kali pertemuan membahas mulai dari nol. Jadi kita niat pertama itu adalah memang ingin mengosongkan pikiran, kita satu pemahaman gitu loh. Jadi dapatlah itu. Karena waktu pas di awal kami menyampaikan konsep pemutakhiran dulu seperti apa. Nanti kalau memang oke, kami setuju, kami memiliki peran, kami ikut. Tapi kalau nggak memiliki peran, yaitu konsep pemberdayaan, kami nggak ikut gitu. Tapi kalau alhamdulillah dalam forum ini setuju nih lintas KL ini, gitu. Akhirnya goalnya berhasil. Sampai kita uji petik kan sampai ke Sukabumi kan, Sukabumi uji petik gitu. Itu membahas tentang metode seperti itu. Itu sih, Mas. Siap Mas, kalau demikian ya. Jadi intinya nanti kita konsepkan ini adalah musyawarah desa. Ya memang yang masih belum clear itu nanti dengan dengan SDGs gitu ya Mas ya. Gini ya. Kebetulan kan indeks desa ini kan untuk mengevaluasi level desa ya. Sebenarnya interconnect questionnaire antara SDGs desa sama SDGs level desa ya, questionnaire desa, itu sebagian besar itu sudah terangkum di questionnaire indeks desa ini. Cuma saat ini masih belum ada kalimat sepakat ya untuk berjalan bareng. Cuma memang di dalam klausul di dalam permen di situ nanti ada namanya bulan pendataan desa. Bulan pendataan desa ini tujuannya adalah supaya semua tentang evaluasi desa itu di bulan yang sama.
supaya hasilnya sama. Hasilnya sama antara Kementerian Desa, antara BPS atau dengan yang lainnya itu sama hasilnya. Seperti itu. Tujuannya yaitu tadi untuk menjawab sini RPJMN. Nah, poin yang tadi yang disampaikan oleh Mas Nugi tadi itu ya, atau yang soal peralihan itu ini pasal 34 kan, ya kan, penetapan status sini. Terus di pasal 36 penetapan status mandiri yang ditetapkan tahun 2024 tetap berlaku hingga 2026 dan pemberlakuan verifikasi ulang apabila terdapat status desa selain desa mandiri mengalami penurunan. Jadi kalau mau mengalami penurunan, tetap kita pakai tuh status mandiri 2024 sampai 2026. Seperti itu. Karena apa? Lah, untuk 2 tahun ini 2025-2026 itu kita melihat sisi mana yang harus ditingkatkan gitu. Itu sih Mas. Sebenarnya Permendes ini sudah memiliki strategi pertahanan yang sudah cukup bagus karena memang tujuannya tidak ada yang dirugikan itu. Karena keputusan Menteri 400 2024 tentang hasil pemutakhiran data itu tidak boleh terbantahkan. Masih tidak boleh ada alat banding lain gitu. Makanya di tahun 2024 ini kami tidak mengeluarkan indeks desa. Statusnya indeks desa per desa kita nggak kita ekspos karena apa? Kita menjaga marwah Kepmendes 400 ini. Itu sih. Kalau yang terkait dengan tadi Mas, IKG dan angka kemiskinan itu bisa difasilitasi kah Mas? Nah, kalau soal IKG ya, ini memang IKG itu terupdate, terinformasi di tahun 2021. Tahun 2021 yang datanya tahun 2020. Setelah itu tidak diupdate karena apa? Karena terbentur karena AA, automatic adjustment-nya, stok anggarannya nggak ada. Makanya tidak update data Podes. Makanya versi indeks desa yang dikelola oleh BPS itu tidak update. Lah yang dipakai untuk penetapan RPJP, target RPJP 2025-2002 itu pakai indeks desa yang versi 2019. Tapi semoga saja target itu kan terlalu rendah. Karena di realisasi yang berdasarkan indeks desa membangun ini kan kita udah mencapai 22,86% kan. Sedangkan di RPJP 2025 itu baru 4%. Baru 4%, terus 2045 itu 16%. Kalau itu nanti dipertahankan, udah tercapai nih sampai 2045. Gitu. Jadi solusinya rubah nanti. Capaian target RPJP di masing-masing provinsi kabupaten nanti dirubah. Seperti itu sih Mas, hasil diskusi dengan Bappenas. Iya, yang jadi lucunya itu tadi itu angka kemiskinan, indeks kesulitan geografis, mereka sebutnya nggak punya. Kayaknya kita kelimpungan ini, gitu. Iya, Apa namanya? Terutama kita masih mempergunakan PP 43 ya, 43 2014 ya, terkait dengan alokasi dana desa, penghitungan alokasi dana desa yang dilaksanakan oleh daerah 4, karena memang sampai belum ada gambar sama sekali, iya. gitu. Barangkali Ini, punya iya, gambaran. ini menjadi isu nasional. Manajemen risiko di Ditjen PDP adalah untuk melihat, memotret tentang kemiskinan. Karena berbicara tentang kemiskinan tidak menjadi satu-satunya yang melakukan intervensi adalah Kementerian Desa, maka ini kita naikkan levelnya.
Jadi naikkan level ini menjadi urusan sektor. Yang menjadi usulan kami di Kementerian Desa untuk urusan kemiskinan ini, kami mengusulkan satu data dulu. Data DTKS, data P3KE, data Resosek itu harus digabungkan menjadi satu dulu. Kenapa harus digabungkan satu? Karena kalau mau digabungkan jadi satu, intervensinya jelas, enak. Terus dipadu-padankan, ini masyarakat yang menerima untuk bantuan PKH, bantuan sembako, bantuan KIS, atau bantuan BOS, itu udah akan terkonek gitu. Sehingga apa? Sehingga gini, yang seharusnya yang menjadi evaluasinya adalah yang menjadi evaluasi BPS itu mengevaluasi bantuan-bantuan yang diberikan oleh pemerintah ini memberikan dampak enggak? Seharusnya begitu. Karena apa? Kalau enggak seperti itu, kita akan susah. Urusan kemiskinan nama-namanya enggak jelas. Karena yang dibantu itu nama-namanya kan ada. Nama-nama penerima BLT, PKH itu ada kan? Seharusnya itu dievaluasi. Ini bantuan ini memberikan dampak positif atau enggak? Maksudnya saya katakan dampak positif adalah bantuan yang diberikan pemerintah ini meningkatkan atau kesejahteraan masyarakat enggak? Oh, kalau tidak, berarti harus rubah strategi. Itu yang harus dilakukan. Lah, cara merubah strategi itu kan harus pendekatan akademis kan? Pendekatan penelitian yang harus akurasinya harus tepat. Kenapa? Kalau enggak begitu, contoh, oh ternyata di wilayah Kota Banjar ini masyarakatnya dominan yang mendapatkan bantuan adalah tidak punya aktivitas. Berarti apa? Sudah jelas kan di dalam prioritas penggunaan dana desa, di situ mendorong bagaimana kelompok kerja kan, kelompok kerja masyarakat yang pakai dana desa itu sudah tepat. Yang kurang tepat apa? Pembinaan atau pendampingan. Jadi setelah kelompok masyarakat ini diciptakan di level desa, pendampingannya itu juga diperlukan. Nah, pendampingannya itu siapa? Itu juga harus peran. Nanti, oh ternyata setelah desa diberikan atau mempunyai program yaitu membentuk kelompok kerja UMKM-nya, terus ternyata masalah pendampingan. Oke, di situ menjadi evaluasi pendampingan di sini tupoksinya siapa nih? Tupoksinya Kementerian Pendamping Desa atau masalah di dalam peningkatan packingnya atau distribusinya. Itu nanti di situ akan terurai, ketemu tuh masalahnya. Seperti itu sih sebenarnya. Dan disinilah yang harus kita pecahkan. Kenapa kita pecahkan? Karena kita selama ini kan nggak membahas itu, Mas. Setelah kita memberikan bantuan, ya sudah, begitu aja. Yang penting dimanfaatkan, dan nanti gagal atau berhasil nggak kita evaluasi. Seharusnya nih, evaluasi di sini sebelum diberikan bantuan dan sesudah diberikan bantuan dievaluasi. Memiliki dampak enggak? Itu sih yang menjadi mindset yang kita di birokrasi harusnya berpikirnya ke arah situ. Makanya kenapa kok evaluasi desa ini kami tidak berhenti hanya status. Kami harus mengeluarkan rekomendasi. Harapannya seperti itu. Kita harus masuk ke level 6 level, yaitu identifikasi, status, capaian, rekomendasi, anggaran, sama koordinasi. Poin tertinggi itu adalah bagaimana saya mengajak Mas Yahya untuk melakukan intervensi programnya di kantor di Dinas PMD-nya Kota Banjar. Itu Mas. Karena kalau kita kalau Mas Yahya cuma saya suguhi umpama ini Mas Yahya Kota Banjar statusnya mandiri, udah stop. Sesungguhnya mandiri itu tidak berhenti, masih ada program aktivitas lain, ya kan? Karena di dalam birokrasi kita itu kan berpikirnya gini, berpikirnya adalah kira-kira dalam pemerintahan Kota Banjar sisi mana yang belum terfasilitasi? Kan pertanyaannya sederhananya begitu. Sehingga apa? Kalau seorang gubernur atau seorang bupati nih melihat
hasil identifikasi ini terus mampu menerjemahkan dalam visi misi dan program kerjanya, saya kira ini membantu kok. Akan tercapainya dengan mudah. Jadi, oh saya akan tercapai program kerja saya 100 hari ini kalau saya melakukan ini. Gitu. Kelemahan kita adalah, kita tidak mampu atau kita hanya berpuas diri terhadap sebuah data yang berbicara tentang jumlah. Tetapi aktivitasnya apa itu kita tidak mampu mewujudkan itu. Itu sih Mas yang menjadi PR yang harus kita gali lebih dalam lagi. Siap, Mas. Terima kasih atas pencerahannya. Selanjutnya ini untuk ke depan ini, Mas ya. Untuk ke depan, terutama di tahun 2025. Nah, 2025 yang akan kita hadapi ini, seperti halnya yang telah dituangkan di pasal 37 tadi ya Pak, ya Mas ya, nomor Hmm. 9 2024 bahwa 2016 itu kan dicabut ya Mas ya. Hmm. Selanjutnya untuk 2024 sendiri aktivitas yang akan kita lakukan itu sekarang akankah kita langsung menuju ke indeks desa membangunkah? Indeks desa kah atau masih mempergunakan yang kemarin Mas? Atau Hmm. sudah modifikasi seperti itu? Jadi 2025 kita akan pakai indeks desa. 2025 indeks desa untuk websitenya sudah kita sesuaikan yaitu id.kemendesa.go.id. Tetapi kedalamannya masih IDM. Kedalamannya masih IDM. Kita sedang tadi yang saya tunjukkan rekomendasi yang kita susun itu sedang kita bikin kan. Setelah itu akan kita serahkan ke tim develop untuk disesuaikan di sistemnya. Jadi kita mulai dari awal lagi sama persis 2019. Jadi kuesionernya kita rapikan, kuesioner indeks desa ini akan kita rapikan yang 2024, yang double-double kita mampatkan supaya hasilnya itu lebih rapi. Satu, yang kedua, yang kemarin kita melakukan workshop, itu kan kita melakukan identifikasi masukan-masukan dari wilayah apa itu kita ramu ke dalam lagi supaya hasilnya lebih lengkap lagi. Itu karena kemarin ada beberapa masukan dari KL dan dari provinsi ada beberapa yang harus kita akomodir. Tuh. Terus 2025 yang pastinya kita udah fokus terhadap pemutakhiran indeks desa. Kita udah goodbye meninggalkan capaian progres yang sangat bagus di indeks desa membangun yang 2016 awalnya cuma desa mandirinya 174, terus sekarang menjadi 17.000. Itu progres yang bagus menurut saya karena apa? Kita mampu mengedukasi, kita mampu memberikan pemahaman kepada pemerintah daerah. Karena yakin kalau nggak kita membuka diri 17.000 pasti nggak akan tercapai. Pada prinsipnya kan gini, Mas Yahya akan lebih banyak bercerita. Saya lebih suka kalau Mas Yahya lebih banyak bercerita tentang data desanya Mas Yahya. Terus di situ itu akan menunjukkan bahwa kami di Kementerian Desa berhasil melakukan edukasi, memberikan transfer knowledge-nya ke pemerintah daerah, bahwa pemerintah daerah lebih paham. Gitu. Kayak provinsi Jawa Barat, pemerintah daerah lebih paham. Kami mendorong seperti itu. Kalau umpama nih, setiap aktivitas peningkatan kapasitas teman-teman provinsi kabupaten harus mengundang kami termasuk gagal, Mas. Kenapa gagal? Seharusnya yang ngomong ini cukup di level provinsi kabupaten saja. Cukup itu. Karena apa? Dengan begitu, karena kalau beda lagi kalau mau ada hal yang baru tidak diketahui dan belum dikuasai, oke, kami turun. Kami turun untuk membrief ini. Kayak diskusi hari ini. Ini tujuannya memang kami ingin menularkan informasi-informasi ini dan harapannya Mas Yahya, Mas Nugi sama Mbak Ut itu di saat berhadapan dengan desa, berhadapan dengan pemerintah daerah lainnya mampu menjelaskan dengan gamblang. Pada prinsipnya kata kuncinya di mana? Di prioritas pengguna di Permendes itu udah lengkap.
Permendes sudah lengkap, simulasinya yang file Excel yang sudah saya susun itu sudah lengkap. Karena apa saya katakan nggak lengkap? Karena yang Permendes itu pun hasil evaluasi kami di tahun 2023. Kami mendapatkan catatan dari inspektorat harus melakukan perbaikan-perbaikan untuk menyusun Permendes dan kita sesuaikan di dalam Permendes. Makanya di dalam Permendes itu kan sampai keluar skor, sampai keluar nilai tertinggi sama terendah, terus per masing-masing pertanyaan jawaban. Kalau umpama di dalam hasil pengukurannya itu berbeda, maka Permendesnya harus dirubah dulu. Jadi tidak langsung kita merubah di analisa, tapi harus berubah regulasinya. Seperti itu sih, Mas. Baik, Mas. Terima kasih banyak. Nah, kan intinya dari kemarin ini kita penasaran banget ini ya terkait dengan 2024 ini. Makanya kemarin juga sempat pimpinan itu coba ayo bongkar bareng arahnya kemana sih gitu kan. Nah, saya sok tahu aja kemarin gitu. Sok tahu baca-baca itu termasuk juga rumusan-rumusan yang kemarin Bapeda minta saya kasih ya rumusan berdasarkan 2024 yang apa namanya dimensi dimensi tambah pokoknya 6 dimensi itu kita tambah-tambahkan dengan persentase sehingga totalnya adalah 100% itu Mas. Gitu. Untuk apa namanya untuk awalan pemahaman kami getok tularkan ke teman-teman Bapeda yang awalnya memang Bapeda juga menyatakan wah ini tugasmu katanya gitu. Oh, tidak bisa, ayo kita bongkar kedalamannya saya bilang gitu kan Mas. Mana tahu kita yang namanya APM kan gitu Mas. APM itu kan bukan urusan DPMD, itu urusan pendidikan, angka partisipasi murni itu. Nah, seandainya ini akan kita eksekusi oleh DPMD, ya udah bubar semua itu dinas saya bilang gitu. Nanti sama DPMD semua saya kerjain kan gitu, Mas. Ya kan? Termasuk itu UMKM. Nah, UMKM apa gunanya dinas yang melaksanakan urusan apa namanya UMKM kan gitu. Iya, betul. Seperti itu. Nah, akhirnya dengan setelah kita coba komunikasi agak mendetail dengan teman-teman Bapeda, akhirnya baru mereka oh ini rupanya hampir mirip-mirip sama SPM daerah ya. Ya iya, saya bilang gitu. Artinya standar pelayanan minimal daerah dilaksanakan 100%, minimal tidaknya 60-80% indeks desa terpenuhi, saya bilang gitu, Mas. Iya, betul, Mas. Yang tergambar dan sempat saya ucapkan ke teman-teman Bapeda seperti itu, Mas. Barangkali ada masukan lain, Mas. Sebenarnya seharusnya Mas ya, Mas Yaya sebelum diskusi sama Bapeda, diskusi dulu sama kita-kita. Hal sesuatu yang belum terungkap dan belum diketahui kejelasannya. Jadi dengan begitu nanti Mas Yaya akan mendapatkan ungkapan yang sesuai dari konsep pola pikir yang kita buat gitu. Seperti itu sih Mas. Cuma memang kenapa kok evaluasi indeks desa ini harus diketahui oleh di level gabungan pemerintah daerah. Karena pada prinsipnya adalah memastikan peran dari pemerintah daerah itu terhadap layanan baik pendidik, baik sosial, ekonomi, sama lingkungan itu terfasilitasi. Karena teori pembangunan itu kan 3 bidang itu kan. Tetapi kita di dalam indeks desa ini kan memasukkan bidang pemerintahannya, yaitu tata kelola pemerintahan kan. Itu melihat, coba dicek, indikator yang masuk di tata kelola pemerintahan ini adalah melihat layanan, tingkat layanan, kualitas layanan baik di level desa kan. Itu membantu mengevaluasi pemerintah daerah. Oh ternyata coba dicek. Nanti dari situ teman-teman bisa mengevaluasi. Oh pemerintah daerah di sana lemah nih. Inilah makanya masuk nih tata pemerintahnya masuk di dalam melakukan pembinaan terhadap pemerintahan daerahnya, pemerintah desanya. Seperti itu. Poin yang harus kita garis bawahi adalah jangan sampai persentase desa mandiri di Kabupaten Banjar ini menjadi bebannya dinas PMD, dinas
Pemkot Kota Banjar ya. Jangan, naikkan level saja. Levelnya di ikunya Bupati atau Wali Kota. Terus nanti pembinanya, ketuanya itu Sekda, wakilnya adalah Bapeda. Sehingga mereka itu yang turunan ke bawah itu mengkeroyok nih. Mengkeroyok. Teorinya yang sudah dilakukan oleh Provinsi Jawa Barat udah benar. Pakainya di level gubernur, yang lainnya keroyokan. Sehingga benar-benar tuh berbicara tentang pendidikan ya tidak dinas PMD dong. Ya ini nggak akan selesai kalau urusan begini. Gitu. Udah benar itu, Mas. Siap, Mas. Ya, ini kan awalnya tadi itu hanya apa namanya memahami dengan hanya membaca karena memang pimpinan ngetes ceritanya, Mas. Ngetes pemahamanmu sampai sejauh mana sana, berangkatlah ke Bapeda kurang lebihnya seperti itu. Nah, ya betul tadi ketika kita melihat dari indikator-indikator yang memang fungsinya dari DPMD sendiri itu ya kalau dipresentasekan atas 6 berarti ya paling sekitar kurang dari 2 atas 6 itu yang punya DPMD-nya. Di antaranya tadi terkait dengan tata kelola pemerintahan desa, terus kemudian ada di apa namanya sosial ya. Sosial itu ada gotong royong di sana, terus kemudian ketentraman ketertiban. Nah, kebetulan kalau gotong royong kan memang itu pekerjaan di pemberdayaan masyarakatnya. Seperti itu, Mas. Jadi kalau dihitung-hitung atas 6 dimensi itu yang milik DPMD murninya balik lagi kurang dari 2 sih, Mas. Gitu. Kurang dari 2. Dan eh, saya tetap nanti akan mencoba memasukkan ISME ini bahwasanya ini betul-betul merupakan bagian dari IUP atau indikator utama pembangunan sehingga bisa tadi seperti hanya Provinsi Jawa Barat menjadi geroyokan bersama perangkat daerah sesuai dengan fungsinya seperti itu, Mas. Ya udah bagus itu, Mas. Udah jam 3.10, Mas. Kita akhiri ya.